Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini saatnya kita memuji Tuhan. Inang undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan, tilik kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Inang undang bangkit berdiri. Lagu kita, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu Tita ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua inang undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Berpesan. Dalam dunia ini
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yesekiel 18 ayat 21. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua inang undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Musik. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Halo adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Hari ini Amang akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Kita satukan hati, kita berdoa ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, apakah Alkitabnya di rumah sudah disediakan? Nah, hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang menjadi renungan buat adik-adik semuanya di rumah, tertulis dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, hari ini kita mau dengar cerita Alkitab yang sangat seru sekali. Nah, cerita ini tentang dua kakak beradik yang sudah lama sekali tidak bertemu. Nama mereka adalah Yakub dan Esau. Nah, dalam Kejadian 27, kalau adik-adik pernah baca, nanti baca lagi ya di rumah ya. Yakub telah curang ya, mendapatkan berkat hak kesulungan dari abangnya atau kakaknya Esau dengan pura-pura menyamar sebagai Esau. Akibatnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan mengancam untuk mau membunuh Yakub. Yakub kemudian melarikan diri dari Esau dan dia pergi ke Padan Aram, dan di situ lama dia bertahun-tahun. Kemudian Yakub untuk memutuskan kembali ke tanah Kanaan, tetapi dia takut kepada abangnya, kakaknya, saudaranya Esau yang telah menipu hak kesulungannya. Karena takut akan murka Esau, ia mengutus istri-istrinya dan keluarganya untuk menyeberangi sungai Yabok. Ia juga mempersiapkan mengirim hadiah kepada Esau terlebih dahulu untuk supaya Esau itu tenang, menenangkan saudaranya biar nggak marah lagi. Nah, Esau saat itu tinggal di negeri Edom di sebelah selatan Kanaan. Nah, kemudian pergi ke sungai Yabok untuk bertemu dengan saudaranya Yakub. Yakub pasti sangat takut lah ya bahwa saudaranya Esau akan menyakiti dirinya. Namun Yakub terkejut loh ketika Esau berlari menemui dan bahkan memeluknya. Keduanya pun menangis. Esau telah memaafkan Yakub atas perbuatannya. Kedua saudara itu pun akhirnya berdamai. Berdamai itu artinya apa adik-adik? Saling mengampuni, berdamai satu sama lain dan memulihkan hubungan satu sama lain. Dulu Yakub pernah berbuat salah nih sama kakaknya abangnya Esau. Yakub mengambil hak kesulungan dan menipu bapaknya ya. Karena itu Esau sangat geram, marah. Yakub pun ketakutan dan lari pergi dari rumahnya. Yakub yang ketakutan kurang lebih selama 20 tahun, bayangkan ya, lama sekali ya. Yakub tidak bertemu lagi dengan abangnya atau kakaknya. Suatu hari Yakub harus pulang. Dia sangat takut kalau Esau sangat marah dan akan membalas dendam. Yakub mendengar kalau Esau datang dengan 400 orang. Wah, banyak sekali ya. Nah, sini ya Yakub berpikir nih, wah pasti kakak Esau ini mau menghukum aku gitu ya. Pikir Yakub ya. Yakub pun menyiapkan hadiah-hadiahnya untuk kakaknya. Dia berlutut sampai 7 kali di hadapan Esau. Dengan tanda Yakub sangat menyesal dan minta maaf. Nah, ternyata pelukan maaf yang paling hebat ya. Tapi apa yang terjadi? Jawabnya sangat menunjukkan. Alkitab bilang gini, Esau tidak marah. Esau lari memeluk Yakub dan menciumnya. Mereka berdua saling menangis karena sangat bahagia. Esau sudah memaafkan Yakub. Pelukan itu adalah pelukan maaf yang paling hebat yang pernah Yakub rasakan. Nah, adik-adik,
Apa yang boleh kita pelajari ya dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan mengubah hati orang. Tadinya hati Esau yang sangat marah, tapi kalau Tuhan sudah mengubah hati manusia yang marah itu, Tuhan bisa melembutkan hati orang yang marah dan menolong mereka untuk memaafkan. Jadi misalnya kalau mama kita marah atau papa kita marah, kita boleh berdoa minta Tuhan untuk hati mereka tidak marah lagi ya. Yang kedua, minta maaf itu harus berani. Yakub berani untuk datang dan meminta maaf walaupun sedikit ada ketakutan ya. Tapi minta maaf itu ya itu mungkin tidak mudah ya. Tetapi itu adalah perbuatan yang baik dan berani kalau adik-adik berani meminta maaf. Nah, memaafkan itu hebat. Esau adalah pahlawan dalam cerita ini. Karena apa? Dia menunjukkan bahwa memaafkan orang yang bersalah dalam perbuatan itu adalah hebat. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, pengampunan ini adalah nilai utama dalam kekristenan ya. Sebagai orang Kristen itu nampak dari mau mengampuni. Inilah dasar relasi antara kita dengan Tuhan. Kita bisa hidup karena Tuhan mengampuni kita. Nah, oleh karena itu, setiap orang Kristen juga mesti bersedia mengampuni. Kadang kita merasa ya bahwa mengampuni itu sulit ya. Karena ingatan kita masih mengulang-ulang peristiwa dan perkataan yang menyakitkan kita. Nah, kita diminta untuk melupakan karena tidak menderita amnesia. Namun kita diundang untuk menerima peradaan orang yang telah menyakiti kita sebagai sesama kita yang setara dengan kita, yang patut kita kasihi dan yang patut mendapatkan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Di dunia yang menjalimi pembalasan, maka hari ini kita belajar untuk membuat orang salah sangka dengan memberikan pengampunan dan penerimaan. Jadi adik-adik, kalau ada teman-teman kita yang minta maaf kepada kalian, ingat ya, maafkanlah dia. Dan kalau kalian berbuat salah, jangan takut untuk minta maaf. Ingat hari ini cerita Yakub dan Esau, dan biarkanlah Tuhan membuat hati kita penuh dengan kasih bukan dengan kemarahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami untuk kami boleh mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah terhadap kami. Dan juga kami boleh memaafkan orang yang menyakiti kehidupan kami. Tuhan berkati orang tua kami, berkati adik-adik sekolah minggu semuanya dalam sekolahnya, dalam kesehatan, dalam aktivitasnya. Sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Dalam Nama Yesus. Musik. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.